Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fasih Firdaus Maulana dari kelas 2A ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Biomekanika Renang Gaya Kupu-kupu, memahami gerakan tubuh yang efisien dan cepat. Sebelumnya pasti kalian bertanya, apa sih itu gaya kupu-kupu? Gaya kupu-kupu adalah gaya renang yang paling sulit secara teknis, menggabungkan gerakan sistematis kedua lengan dan gerakan undulisasi tubuh seperti lumba-lumba. Nah, untuk melakukan gaya ini memerlukan koordinasi, kekuatan inti, dan fleksibilitas yang tinggi. Prinsip dasar biomekanikanya hukum Newton 3, aksi dan reaksi. Dorongan dari air menghasilkan propulsi, meminimalkan hambatan air, drag dengan posisi tubuh yang streamline, memaksimalkan area dorongan lengan dan kaki. Nah, yang berikutnya ada fase gerakan tubuh dan kaki atau dolphin kick. Nah, ini terbagi menjadi 3 fase, yaitu pertama fase dorongan, kedua kaki menyatu mencambukan ke bawah dari pinggul. Sedangkan ada juga fase recovery, yaitu kaki naik kembali dengan relax. Ada juga yang terakhir itu gerakan undulisasi, dimulai dari naiknya dada, pinggul, kaki, gelombang terus menerus. Nah, kunci dari gerakan dolphin kick ini adalah jangan tekuk lutut terlalu dalam. Gunakan otot perut dan otot pinggul. Kemudian ada fase gerakan lengan atau pull dan push. Nah, fase gerakan ini dibagi menjadi 3 gerakan utama saja. Yang harus diingat itu, yang pertama itu mencengkram air. Tangan masuk ke air di depan bahu, jari sedikit terbuka, jangan terlalu lebar atau jangan terlalu rapat. Tangan seperti ingin menangkap air, jadi tangan ke depan seperti ingin menangkap air dari depan, dan menarik air mendorong dari depan, dorong ke belakang. Lalu juga ada fase menarik air ke belakang, itu siku ditekuk dan dijaga tinggi, jadi tidak boleh turun. Tarik air dari depan dada sampai ke pinggul, jadi dari depan dada langsung tarik ke belakang sampai ke pinggul seperti sedang mendayung sekuat tenaga. Lalu di fase yang ketiga itu ada mengayun ke depan. Setelah selesai mendorong, angkat kedua lengan ke atas air dan ayunkan secara rileks ke depan seperti sayap kupu-kupu. Jadi tidak boleh terburu-buru melakukan gaya ini. Sebelum masuk air lagi, bayangkan kamu sedang menarik tubuh kamu melewati air. Jadi kayak kamu tuh harus pelan-pelan naik ke depan, langsung maju lagi seperti itu. Bukan mendorong air ke belakang. Jadi harus membayangkan kamu itu lagi mendorong air yang tidak terlalu mendorong gitu. Jadi kayak set depan maju, melewati air aja, jangan mendorong. Yang berikutnya ada koordinasi pernapasan. Koordinasi pernapasan ini menjadi 3 bagian. Ada napas diambil saat fase pull, akhir dari dagu dan kepala terangkat ke depan. Yang berikutnya ada fase kedua, itu menghembuskan napas saat wajah kembali ke dalam air, fase recovery lengan. Yang ketiga ada ritme napas, ada 1:2, ada 1:1 setiap 1 atau 2 gerakan lengan. Jadi kalau kamu mau kayak gerakin tangan sekali tapi nggak mau napas, napas naik. Tapi kalau nggak mau langsung 2 gerakan kayak sekali, sekali lagi. Jadi pertama langsung naik, yang kedua naik untuk ngambil napas gitu. Kesalahan umumnya itu biasanya
mengangkat kepala terlalu tinggi, terus pinggulnya juga turun. Jadi seperti pala dan dadanya tuh naik doang. Jadi palanya doang yang naik tapi dadanya nggak naik, dan terjadi penurunan pinggul. Jadi menghambat gerakan di dalam air. Nah, yang berikutnya itu ada efisiensi gerak, biomekanika kunci. Stamina ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu ada streamline body, itu posisi tubuh horizontal saat meluncur. Jadi tidak boleh masuk ke dalam air, harus streamline dan rata dengan air. Terus yang kedua itu ada 2 dolphin kick per 1 siklus lengan. Jadi ada tendangan pertama saat lengan tangan masuk air, tendangan kedua saat tangan mendorong ke belakang. Yang ketiga ada jaga kepala tetap netral, tidak terlalu dangap dan tidak terlalu nunduk untuk mengambil napas. Yang berikutnya ada latihan sederhana untuk biomekanika yang baik. 3 menjadi 4 poin penting. Yang pertama ada dolphin kick yang tadi dibilang, dengan papan pelampung fokus pada undulasi dari dada. Yang kedua ada one arm butterfly, itu koordinasi dari napas dan gerakan lengan, jadi harus sinkron dengan gerakan lengan. Yang ketiga ada latihan side kick, itu dolphin kick miring, merasakan dorongan dari pinggul. Yang keempat juga ada pull bows atau di pull bows ditambah dolphin kick, itu mengisolasi gerakan lengan tanpa tenggelam. Yang terakhir itu ada kesimpulan dari materi saya adalah gerakan kupu-kupu mengandalkan gelombang tubuh dengan sinkronisasi lengan dan kaki. Efisiensi dengan datangnya air meminimalkan hambatan dan memaksimalkan dorongan. Latihan koordinasi yang penting daripada tenaga yang kasar. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan setelah video presentasi saya akan menampilkan video gimana cara renang kupu-kupu dengan baik dan benar, dan itu yang saya praktekkan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.